Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang lembaga-lembaga keuangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami: Eka Prastia Pandu, Indah Nurul Ma'rufah, Nita Adivia, Rika Agustin Puspitasari, dan Wadatus Somadia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rika Agustin Puspitasari. Pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Lembaga keuangan internasional sendiri didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa pinjaman atau bantuan lainnya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu relatif panjang. Jenis dari lembaga keuangan internasional ada beberapa, yaitu Bank Dunia atau World Bank, IMF atau International Monetary Fund, dan ADB atau Asian Development Bank. World Bank. World Bank adalah intergovernmental yang mendasarkan pada dasar-dasar modal di dunia untuk sumber keuangannya. Peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, konsentrasi kegiatannya untuk kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan. Bank Dunia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal. Bank Dunia hanya memiliki 5 lembaga saja, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), International Development Association (ADA), Fungsi dan tujuan fokus Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utama yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan sosial, pemerintahan dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan. Yang ketiga, menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi layanan berkualitas, efisien, dan transparan. Yang keempat, melestarikan lingkungan hidup. Yang kelima, mendukung dan mendorong pengembangan sektor bisnis swasta. Yang keenam, mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional merupakan sister agency dari World Bank yang didirikan bersamaan dengan World Bank. Perbedaannya terletak pada IMF memfokuskan pada masalah moneter, sedangkan World Bank pada pembangunan ekonomi. IMF merupakan badan perwakilan dari Bank Dunia yang menitik beratkan pada masalah moneter yang meningkatkan kerjasama internasional, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya melalui pemberian pinjaman untuk proyek-proyek yang produktif. Tujuan utama IMF yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama moneter internasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional.
Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan stabilitas kurs. Kemudian yang keempat, menurunkan restriksi kurs. Yang kelima, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan. Pengertian ADB atau ASEAN Development Bank merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang. ASEAN Development Bank berdiri pada tahun 1996 yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Keanggotaan ICAF merupakan badan khusus PBB yang berpusat di Bangkok, Thailand, atas inisiatif negara Asia yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan atas status Asia yang baru dalam segala kejadian di dunia, termasuk finansial dan non-finansial. Anggota ICAF atau The Economic Commission for Asia and the Far East, negara di wilayah Asia dan negara berkembang di luar Asia yang telah menjadi anggota PBB. Fungsi dan tujuannya meliputi 1. Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. 2. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah. Asia sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayah Asia. 3. Kegiatan dan jasa lainnya sesuai dengan tujuan ADB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.